Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, Miss Ami, fine too, thank you. Semoga kalian di rumah juga dalam keadaan sehat selalu. Oke, kelas, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok. Di kelas 4 yang lalu, kalian sudah mempelajarinya bukan? Insya Allah, nanti kita akan lebih mudah dalam memahaminya. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran, mari ikuti gerakan Miss Ami terlebih dahulu. Oke, kalian tahu lagu kepala, pundak, lutut, kaki, tahu ya? Oke, jadi sekarang semuanya berdiri ya, sambil ikutin gerakan Miss Ami ya, menunjukkan anggota tubuh kalian. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, lagi ya. Sekarang lebih cepat lagi. 3, 2, 1. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, mulut, dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki. Yeay, thank you, terima kasih ya. Sudah lebih fresh ya sekarang ya. Artinya kita sudah siap untuk belajar. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, untuk memahami lebih lanjut tentang ide pokok, mari bacalah teks berikut ini. Setelah kalian membaca, Miss akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian ya. Apa judul teks bacaan tersebut? Ada berapa paragraf dalam teks tersebut? Ya, betul semua jawabannya. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Paragraf atau yang disebut dengan alinea merupakan kumpulan kalimat yang padu. Padu artinya kalimat tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Dalam setiap paragraf terdiri dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat pengembang. Apa itu ide pokok? Ide pokok disebut juga dengan pokok pikiran, gagasan pokok, atau gagasan utama. Semuanya sama saja ya. Jadi, kamu tidak perlu bingung. Di kelas 5 ini, kalian akan sering menggunakan kata ide pokok. Ide pokok merupakan inti masalah dalam sebuah paragraf. Ide pokok terdapat
di dalam kalimat utama. Lalu, apa yang disebut dengan kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti masalah dalam sebuah paragraf. Dengan demikian, kalimat utama juga bisa disebut dengan kalimat yang mengandung ide pokok. Sedangkan kalimat pengembang atau disebut dengan kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisi penjelas dari kalimat utama yang ditentukan. Teman-teman, mari kita perhatikan contoh paragraf pertama pada teks gerak kupu-kupu. Ada berapakah jumlah kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut? Ya, di sana terdapat 6 kalimat. Dari ke-6 kalimat tersebut, ada yang berkedudukan sebagai kalimat utama dan kalimat pengembang. Bisakah kalian menentukan mana yang termasuk kalimat utama? Seperti yang sudah Miss Ami sampaikan sebelumnya, bahwa kalimat utama adalah kalimat yang mengandung inti masalah dalam sebuah paragraf. Jadi, pada paragraf tersebut, inti masalahnya terdapat pada awal kalimat, yaitu kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Sisanya, kalimat kedua, ketiga, sampai keenam merupakan kalimat pengembang atau penjelas dari kalimat pertama. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan cara menemukan kalimat utama? Nah, agar teman-teman lebih paham lagi, Miss akan memberikan tips cara menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf. 1. Membaca teks. Dengan sering-sering membaca teks, kalian akan terbiasa dalam menemukan kalimat utama. Yang kedua, lihat pada kalimat kedua dalam setiap paragraf. Apakah terdapat kata ganti, dia, atau ia, atau juga kata yang menunjukkan sesuatu, ini atau itu. Yang ketiga, terdapat kata simpulan seperti kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Seperti pada paragraf 1 tersebut, pada kalimat yang kedua, terdapat kata yang menunjukkan kepunyaan, nya. Nya di sini mengacu kepada kata kupu-kupu. Demikian halnya pada kalimat ketiga, keempat, sampai keenam. Semuanya mengacu kepada kata kupu-kupu. Artinya, kalimat kedua sampai keenam semuanya menjelaskan kalimat yang pertama. Sehingga dengan mudah kita dapat menentukan mana kalimat utama pada paragraf tersebut, yaitu pada kalimat pertama. Sekarang, mari kita berlatih menentukan kalimat utama pada paragraf keempat ya. Masih ingat kan dengan cara mudah mencari kalimat utama? Nah, coba perhatikan kalimat terakhir dari paragraf tersebut. Di sana terdapat kata simpulan,
Dengan demikian, maka dapat dipastikan kalimat ini merupakan kalimat utama. Karena kalimat sebelumnya merupakan penjelas dari kalimat ini. Oke kelas, bagaimana? Sudah semakin paham? Jika kita sudah dapat membedakan antara kalimat utama dan kalimat pengembang, maka kita akan dengan mudah menentukan ide pokok suatu paragraf. Masih ingat kan bahwa ide pokok tersebut terdapat di dalam kalimat utama? Jadi, jika kita sudah dapat menentukan kalimat utama, kita akan mudah menentukan ide pokoknya. Caranya yaitu dengan mengurangi kata dalam kalimat utama. Contohnya, pada paragraf 1 tersebut, kita sudah dapat menentukan di mana letak kalimat utamanya, yaitu pada kalimat pertama. Dari kalimat tersebut, kita dapat mengurangi kata yang tidak dianggap perlu. Contohnya, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Jadi, bunyi ide pokok paragraf ini yaitu kupu-kupu yang lucu. Cara menentukan ide pokok yang kedua yaitu dengan membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Contohnya pada paragraf keempat tersebut, kita sudah menentukan kalimat terakhir merupakan kalimat utamanya. Kemudian, kita bisa mengurangi kata yang tidak dianggap perlu, kemudian membalikkan atau menyimpulkan dari kalimat tersebut. Sehingga bunyi ide pokok paragraf ini yaitu kemampuan terbang kupu-kupu. Oke students, untuk paragraf yang kedua dan ketiga, kalian bisa mencobanya sendiri ya. Sekarang, kita akan lanjutkan dengan jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi beberapa jenis. Hanya saja, untuk kalian, Miss hanya menyampaikan 2 jenis paragraf saja, yaitu 1. Deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Sedangkan yang kedua yaitu induktif, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir atau belakang paragraf. Oke students, dapat kita simpulkan bahwa hari ini kita telah belajar tentang ide pokok, kalimat utama, kalimat pengembang, dan jenis paragraf. Semoga kalian semua dapat memahaminya dengan baik ya. Sebagai tugas, silakan simak informasi berikut ini.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembahasan materi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.